Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Yuni Sri Lestari. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar lagi walaupun dalam keadaan daring ya. Semoga kalian selalu sehat di sana. Nah, hari ini materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, ini juga masih termasuk pola bilangan ya. Ini masih belajar bab 1. Nah, kemarin kan kita belajar menentukan suku UN. Nah, tapi kemarin kan belum pakai rumus. Kita masih menebak-nebak polanya seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar pakai rumus barisan dan deret aritmatika. Oke, nah dimaksudkan kita pembelajaran hari ini bertujuan untuk 1. Memahami maksud dari barisan dan deret aritmatika. 2. Mengenal istilah pada barisan dan deret aritmatika. 3. Menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. 4. Menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika. 5. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, kita belajarnya tentang barisan aritmatika ya. Oke. Sebenarnya apa sih barisan aritmatika itu gitu kan? Apa sih yang dimaksud aritmatika gitu. Nah, barisan aritmatika itu adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Nah, selisih itu apa sih? Selisih itu yang Ibu tulis kemarin adalah selisih itu atau jarak antar angkanya itu berapa, itu disebut pola kan. Kemarin polanya itu dari pertama ke kedua berapa selisihnya, itu namanya selisih atau bedanya gitu. Pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Maksudnya selalu sama tuh gimana? Kalau misalnya di depannya ditambah 2, berarti di belakangnya ditambah 2 semua. Kalau depannya dikali 2, berarti ke belakang dikali 2 semua gitu ya. Oke, misalnya nih beberapa contoh barisan aritmatika. Yang pertama ada bilangan 2, 4, 6, dan 8. Kita lihat ya, apakah barisan tersebut aritmatika? Kita lihat selisihnya. Oke, selisihnya itu yaitu misal 2 ke 4. Kira-kira jaraknya berapa? Oh, jaraknya adalah 2 angka. Nah, terus 4 ke 6, jaraknya 2 angka juga. 6 ke 8, jaraknya juga 2 juga ya, selisihnya atau bedanya 2. Berarti karena di sini 2, di sini 2, di sini 2, ke belakangnya akan ditambah 2 semua. Nah, karena selisihnya atau bedanya sama, maka bilangan tersebut disebut barisan aritmatika gitu ya. Misal di sini gini, di sini ditambah 2, di sini tambah 2, di sini tambah 3. Aritmatika bukan? Bukan, karena dia tidak sama. Kalau dia di sini ditambah 2, berarti ke belakangnya ditambah 2 semua. Kalau di sini tambah 3, berarti belakangnya ditambah 3 semua, gitu ya. Kalau ada angka yang beda, berarti itu bukan aritmatika. Cukup jelas ya. Kita lihat di contoh kedua, kalian supaya lebih ngerti. Misalnya ada bilangan 5, 10, 15, 20, 25. Ini kan suku ke-1 atau U1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, ya kan? Nah, 5 ke 10 jaraknya berapa? Oh, 5 juga. 10 ke 15 jaraknya berapa? 5 juga. 15 ke 20, 5. 20 ke 25 jaraknya 5 juga. Wow, ternyata di sini jaraknya sama semua. Berarti ini termasuk barisan aritmatika. Karena apa? Karena selisihnya yang di bawahnya nih, selisihnya adalah sama. Karena selisih atau bedanya sama, maka disebut barisan aritmatika. Ingat ya sekali lagi, kalau barisan aritmatika, pokoknya polanya harus sama di sininya, selisihnya. Kalau dia di sininya beda, misalnya di sini 5, di sini 2, di sini 7, di sini 8, itu nggak bisa. Itu bukan barisan aritmatika karena tidak sama, ya kan? Kuncinya barisan aritmatika adalah apa tadi? Selisihnya harus sama gitu ya. Selisih yang mana? Ini, yang bawahnya ini. Bedanya berapa ke depannya gitu ya. Cukup paham ya? Sekarang kita materi selanjutnya, istilah pada barisan aritmatika. Nah, ini yang akan kita
temui di materi barisan aritmatika. Pertama adalah suku pertama. Suku pertama ditulisnya U1 disama dengan A. A itu adalah suku pertama atau U1 gitu ya. Kalau selisih itu apa sih? Suatu suku dikurangi suku sebelumnya atau disebut beda gitu ya, dilambangkan dengan huruf B. Yaitu nih selisih atau disebut dengan beda gitu kan, kemarin ibu bilang itu lambangnya B. Jadi nanti kalau misalnya kamu lihat kamu ada huruf B, yaitu artinya beda gitu ya. Oke, selanjutnya suku ke N. Artinya adalah urutan bilangan ke N atau UN. Misalnya suku ke 10 berarti urutan bilangan ke 10. Berarti di sini nulisnya U10 gitu ya. Kalau di sini suku ke 15 berarti urutan bilangan ke 15. Di sini ditulisnya U15. Jadi N-nya itu diganti sukunya ke berapa gitu ya. Oke, kita masukkan contoh. 1. Itu ada bilangan 2, 4, 6, 8. Berarti di sini U1, ini U2, ini U3, ini U4. Apa tuh U? Yaitu suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat gitu ya. Nah, U1 disebut juga A. Gitu kan tadi yang ini ya. Terus berarti A-nya sama dengan 2. Ini kan. Terus bedanya 2 dari mana? Yaitu 4 dikurang 2. Hasilnya 2. 6 dikurang 4 hasilnya 2. 8 dikurang 6 hasilnya 2. Berarti bedanya adalah 2. Sebenarnya nggak usah ditulis sepanjang ini nggak ditulis juga nggak apa-apa, asal tahu di atas oh ternyata 4 dikurang 2 hasilnya 2 gitu ya. Jadi ngambilnya bukan oh 2 ke 4 tuh berapa, bukan. Jadi nyari bedanya adalah angka yang yang belakangnya dikurangi angka sebelumnya gitu ya. 4 dikurang 2, 6 dikurang 4, 8 dikurang 6 gitu ya. Hasilnya 2 semua. Berarti bedanya 2 gitu ya. Taruh di sini bedanya. Gitu. Misal ditanya U3, U3-nya cari. Berarti U1, U2, U3. Oh, 6. Berarti U3-nya 6 gitu ya. Lanjut, soal kedua. 5, 10, 15, 20. Berarti A-nya berapa? Ini suku ke satunya 5. Bener nggak? Iya. Terus bedanya berapa? Kok bisa dapat 5? Berarti 10 dikurang 5 berapa? 5. Benar. 15 dikurang 10, 5. Bener juga. 20 dikurang 15 hasilnya 5 juga. Oh bener. Berarti bedanya 5. Sampai situ bisa ya menentukan A itu yang mana, beda itu yang mana. Cukup bisa kan ya? Cukup jelas ibu jelasinnya. Oke, nah misalnya kita ditanya U4 atau suku keempat, berarti kita cari U1, U2, U3, U4. Oh, U4-nya 20 gitu ya. Kita hitung dari angka yang pertama gitu ya. Sampai situ cukup jelas ya. Suku pertama itu dilambangkannya dengan huruf A atau U1. Kalau beda itu apa sih? Beda itu yaitu suku yang dikurangi suku sebelumnya. Misalnya 10 dikurangi 5 gitu hasilnya 5. Oh ternyata ini adalah bedanya yang di bawah tuh gitu ya. Nah suku ke N berarti suku ke misalnya U4 berarti suku ke 4 gitu ya. Cukup jelas. Oke, selanjutnya menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Ini rumusnya ya untuk barisan aritmatika. Jadi nanti kalau barisan itu beda-beda rumusnya. Kalau barisan aritmatika ingat kuncinya satu ini aja rumusnya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. N yang ini dapat dari mana? Dari sini yang bawah itu gitu ya. Contoh soal 1. Tentukan suku ke 100 dari pola bilangan berikut. Misalnya dari angka 2, 4, 6, dan 8. Yang pertama kita harus cari A-nya terlebih dahulu kan. Tadi A-nya berapa? 2. Dari mana? Ini kan suku pertamanya 2. Berarti di sini 2. Bedanya dari mana? 4 dikurang 2, 2. Oh berarti bedanya 2. Boleh pakai angka yang lain ya. Misalnya kita nyobanya dari sini. 6 dikurang 4. Oh 2. Berarti bedanya benar 2. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Oh 2. Ya udah benar. Jadi nggak perlu nyari yang lain juga nggak apa-apa, asal dua angka sama
nggak perlu nyari ketiga keempatnya gitu ya. Terus yang ditanya adalah tentukan suku ke 100. Wah, kalau suku ke 100 kan kalau kita nggak pakai rumus kelamaan ya. Misalnya kita nyari lagi, oh jumlahin di sini 8 tambah 2 10, lagi 10 tambah 2 12, sampai ke 100, suku ke 100, kelamaan gitu, caranya kepanjangan. Nah akhirnya kita pakai rumus biar cepet gitu ya, tinggal masukin aja U100 kan yang ditanya, suku ke 100 berarti artinya U100, berarti rumusnya masukin A plus N-1 kali B, yang ini kan rumus atas ya. Terus A nya diganti yang mana? Nih diganti 2 yang ini, taruh sini. Terus N nya yang mana? N nya yang 100 ini kan, taruh di sini. Dikurang 1, kurang 1 itu rumusnya, taruh lagi. Bedanya berapa? Di sini bedanya 2. Ya udah taruh di sini 2 gitu ya. Cukup jelas kan cara naruhnya gimana? Berarti 2 turunin gitu kan. Terus 100 dikurang 1 99. 2 nya turunin 2. Ini kan dikali 2 ya. Berarti 2 ditambah 99 dikali 2. Kita selesaikan yang perkalian terlebih dahulu. Ingat aljabar ya. Kalau aljabar perkalian dulu baru penjumlahan. Berarti 2 nya turunin ditambah 99 kali 2 hasilnya 198. 2 ditambah 198 artinya hasilnya 200. Cukup jelas ya. Oke, nomor 2, tentukan suku ke-50 dari pola bilangan berikut. Wow, suku ke-50 banyak ya. Berarti 25, 20, 15, 10 dan 5 bilangannya. Kira-kira nih A-nya berapa? Ini adalah angka yang pertama nih, 25, berarti itu A-nya. Terus bedanya dari mana? Ini kan yang tadi 20 dikurangi 25, berarti kan minus 5. 15 dikurangi 20, oh minus 5 juga, berarti adalah bedanya minus 5 gitu ya. Udah dapet nih A sama B nya. Kita nyari suku ke 50, berarti artinya U50 gitu ya. Berarti masukkan rumusnya A plus N-1 kali B gitu ya. Berarti sama dengan A nya berapa? 25, kita taruh sini. Terus 50 nya dari mana? Nih dari N nya kan. Di sininya 50, berarti N nya ganti 50. Rumusnya min 1, turunin min 1. Bedanya berapa? Min 5, kita taruh di sini min 5 gitu ya. Terus 25 turunin. 50 kurang 1, 49. Min 5 nya turunin di sini. Ini kan tanda kurung artinya kali kan, berarti 49 dikali min 5, hasilnya min 245. Berarti 25 dikurangi 245 hasilnya negatif 220 gitu ya. Oke, cukup jelas. Ibu ulangi lagi, kenapa sih di barisan aritmatika itu harus pakai rumus? Iya, untuk mempermudah kita menghitungnya, mempersempit waktu pengerjaannya. Kalau kita nggak pakai rumus, misalnya kayak tadi, tentukan suku ke 100, nggak mungkin kita nentuin ngitung satu-satu sampai 100 ke suku ke 100, kepanjangan kelamaan waktunya, makanya kita pakai rumus gitu ya. Oke, apa itu deret aritmatika? Nah, kalau deret itu penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Kalau deret itu artinya adalah penjumlahan, maksudnya ditambahin semua sukunya. Kalau barisan tadi kan diurutin tuh urutan polanya keberapa sukunya, antar sukunya tuh selisihnya atau bedanya berapa gitu kan. Tapi kalau deret tuh dijumlahkan semua seluruh sukunya gitu ya. Kalau jumlah N suku pertama berarti dilambangkan dengan SN. Misalnya jumlah 10 suku pertama berarti di sini S10 gitu ya. Misalnya kalau barisan, misalnya tuh ada barisan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau kita jadikan deret berarti ditambah semua tuh 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya gitu ya, tergantung soalnya mintanya jumlah suku keberapa gitu. Nah, kalau di sini misalnya ibu kasih, misal ditanya S4, berarti jumlah 4 suku pertama yang mana? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini ibu salah nulis yang ini, harusnya 1, 2, 3, dan 4. Kalau 4 suku pertama berarti sini 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 harusnya 10, berarti S4 nya adalah 10 gitu ya.
Kalau misalnya jumlah 3 suku pertama, berarti 3 suku pertama tuh suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Kan 3 suku tuh, berarti 6 gitu ya S3-nya gitu. Kalau misalnya ada bilangan 20, 15, 10, 5 gitu kan. Kalau jadiin deret berarti ditambah semua gitu ya. Misalnya ditanya S3, berarti suku ke-1 ditambah suku kedua ditambah suku ke-3, yaitu 20 tambah 15 tambah 10 hasilnya 45 gitu ya. Kalau deret dijumlahin semua tergantung permintaannya, jumlah sukunya berapa gitu. Kalau 10 berarti ya 10 suku pertama, kalau 100 suku pertama, tapi nggak mungkin 100 juga sih, kebanyakan biasanya. Oke. Selanjutnya menentukan deret aritmatika. Nah, ada rumusnya, pakai SN ya. Kan kalau deret pakai SN, kalau barisan pakai UN, jangan lupa. Kalau SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN jika diketahui A dan UN-nya. Oke. Kalau SN yang kedua boleh pakai rumus yang kedua ya, N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B jika diketahui A dan bedanya saja. A ini suku pertama, B-nya beda gitu maksudnya ya. Kalau di sini, kalau yang pertama kalau diketahui A dan UN-nya gitu. Tapi kalau ada soal yang udah diketahui A dan B, berarti pakainya rumusnya yang kedua gitu ya. Sebenarnya sama aja, pakai rumus ke-1 atau kedua hasilnya sama gitu pasti. Contoh 1. Tentukanlah jumlah 100 suku pertama dari barisan 1, 2, 3, 4. Kan 100, jumlah 100 suku pertama kita nggak mungkin dong ngitung dulu. Kita nyari dulu suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan sampai 100 kan nggak mungkin, kelamaan ya. Makanya kita dipermudah dengan menggunakan rumus. Nah, langkah pertama sama kayak tadi. Yang pertama adalah kita nyari A-nya terlebih dahulu. A-nya adalah 1 gitu kan. Bedanya berapa? Bedanya 2 dikurang 1 hasilnya 1. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Oh, berarti bedanya 1. Dapat nih. Dapat A-nya 1, bedanya 1. Kalau kita diketahui A dan B-nya, ini kan diketahui A dan B nih. Berarti kita pakai rumusnya yang kedua gitu ya. Misal S100 berarti kan SN, berarti N-nya adalah 100 karena yang ditanya S100 gitu ya. Berarti N per 2 masukkan rumusnya dulu dikali 2A plus N-1 kali B gitu ya. N-nya diganti dengan yang di sini, berarti 100 per 2, 2-nya dari mana? Dari rumus ya. Terus 2 kali A, berarti 2 dikali A-nya berapa? Ini 1, berarti taruh sini. Berarti 2 kali 1, N-nya tadi berapa? 100 ya kan? Berarti 100 dikurang 1. Kurang 1 itu dari mana? Dari rumusnya gitu ya. Bedanya berapa? 1. Nih, bedanya kan 1, taruh di sini gitu ya. 100 bagi 2, 50. 2 dikali 1, 2. 100 dikurang 1, 99 dikali 1. Titik kan artinya kali, jangan lupa. 50 dikali 2 tambah 99. 99 dikali ditambah 2, 101. Berarti harusnya ini 50 dikali 101 gitu ya, bukan ditambah. Nanti dibenerin ya, ini harusnya kan artinya ini dikali gitu ya. 50 dikali 101. Nanti hasilnya diganti di sini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.